Perkenalkan saya Abdul Kohar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi PPG Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Saat ini saya mengajar di SMK Pertiwi Cibunggulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah berkaitan dengan rendahnya motivasi belajar peserta didik dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu peserta didik tidak menyukai mata pelajaran tertentu dengan berbagai alasan, sehingga tidak ada motivasi untuk belajar. Kemudian, kurang perhatian orang tua terhadap peserta didik dalam memberikan semangat belajar kepada peserta didik. Kemudian, cara mengajar guru masih melakukan pembelajaran yang dilakukan begitu saja, tanpa adanya hal yang berbeda dari cara penyampaian materinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik pun masih belum lengkap dan masih belum memadai. Hal ini membuat rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian, kurang pengetahuan guru terhadap aplikasi pembelajaran sehingga keterampilan guru dalam membuat pembelajaran inovatif dan kreatif masih belum maksimal. Kemudian kemampuan guru terhadap teknologi masih rendah. Kemauan dan kemampuan guru dalam membuat model pembelajaran secara kreatif juga belum maksimal. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena berdasarkan praktek pengalaman lapangan yang telah dilakukan, banyak terjadi perubahan pada capaian nilai pengetahuan, keterampilan, sikap pada peserta didik yang berdampak positif pada proses pembelajaran, sehingga praktek ini diharapkan dapat menginspirasi atau memotivasi diri saya sendiri serta rekan guru lain agar dapat menjadi lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, maka ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya, peserta didik belum terbiasa dengan penerapan model pembelajaran, baik itu problem based learning maupun project based learning yang disampaikan oleh guru. Cara mengajar guru masih melakukan pembelajaran yang dilakukan begitu tanpa adanya hal yang berbeda dari cara penyampaian materinya. Metode pembelajaran yang kurang variatif dan inovatif sehingga peserta didik merasa kurang tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik dan sekolah belum memadai, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Dilihat dari tantangan tersebut bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah bahwa guru harus memiliki dan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional serta menggunakan media teknologi saat ini dalam pembuatan media ajar ketika membuat atau dalam proses pembelajaran. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini? Yaitu mendukung peserta didik dalam melaksanakan metode pembelajaran problem based learning dan juga project based learning dengan memberikan informasi, sumber daya, panduan, umpan balik, bantuan teknis, dan dukungan yang diperlukan. Kemudian, saya bekerja sama dengan guru lainnya untuk menciptakan pengalaman problem based learning dan project based learning agar lebih bermakna. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, teman sejawat, dan juga pakar. Mencari solusi dari tantangan atau masalah yang akan dihadapi. Melakukan kajian literatur dari berbagai sumber belajar seperti buku dan juga internet terkait solusi dan tantangan yang dihadapi. Membuat perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam praktik pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang telah dibuat. Strategi apa yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yaitu membuat perencanaan perangkat pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran problem based learning dan project based learning, sehingga peserta didik akan terbiasa pada pola pembelajaran yang menuntut mereka untuk melaporkan hasil dari kegiatan diskusi
dan juga menampilkan hasil karya dari kegiatan diskusi yang telah mereka lakukan. Membuat media pembelajaran interaktif berbasis TIPEK dengan menggunakan video pembelajaran dan slide PowerPoint. Membimbing peserta didik dalam pengerjaan tugas dan membuat sederhana mungkin lembar kerja peserta didik pada kegiatan diskusi agar peserta didik dapat aktif dalam kegiatan diskusi yang dilaksanakan. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi tersebut, perangkat pembelajaran, yaitu RPP, LKPD, media pembelajaran, modul pembelajaran, instrumen penilaian. Menyiapkan alat-alat pembelajaran seperti laptop dan proyektor untuk proses pembelajaran. Sumber informasi digital seperti YouTube, artikel, jurnal, e-book, dan lainnya. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif pada kegiatan PPL baik aksi 1 maupun aksi 2. Aksi 1 yaitu dengan model pembelajaran menggunakan problem based learning, dan aksi 2 menggunakan model pembelajaran project based learning. Dengan menggunakan kedua metode ini, dampak yang didapat diantaranya adalah 1. Seluruh peserta didik senang dan aktif melakukan diskusi bersama rekan kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari proses pengerjaan LKPD pada kegiatan kelompok. Kedua, dengan menggunakan media berbasis TIPEK yang diaplikasikan dalam bentuk video yang dipadukan dengan PowerPoint sudah bisa dikatakan efektif. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mereka bersama rekan kelompoknya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian hasil penilaian sudah tercapai. Keempat, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning, maka pembelajaran menjadi terpusat kepada peserta didik. Kelima, kemauan dan kemampuan guru dalam membuat model pembelajaran secara kreatif menjadi meningkat. Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM, MMSI. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Prodi Pendidikan Profesi Guru, Dr. Andes Ali Nurdin, MPD. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing, Ibu Sofi Sofiatun, SPD, MPD, Bapak Dr. Saiful Anwar, MPD, Ibu Safatul Hidayat, SPD, MPD, dan Bapak Kusworo, SPD, MPD. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Guru Pamong, Bapak Dr. Arif Rahman, MPD, dan Ibu Resi Tusda Permal, SPD. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada admin LMS yang selalu setia menemani kami, yaitu Ibu Fani Erdatasia, SPD, MPD. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Kepala SMK Pertiwi Cibunggulang, Bapak Dendra Lilayana, SEMM, yang selalu memberikan support dan telah memfasilitasi saya dalam kegiatan PPG ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru SMK Pertiwi Cibunggulang yang selalu memotivasi dan memberikan support kepada saya dalam kegiatan PPG ini dari awal. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada siswa-siswi SMK Pertiwi Cibunggulang yang telah turut serta membantu saya dalam kegiatan PPG saat ini. Setelah mengikuti pendidikan profesi guru yang kurang lebih 3 bulan ini, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan teman-teman baru yang sama-sama pengajar dari berbagai wilayah yang dipertemukan saat ini dengan media di dunia maya yang saat ini kita belum pernah bertatap muka. Semoga dengan program pendidikan profesi guru saat ini membuat kita semua menjadi guru-guru yang profesional dan turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih untuk LPTK Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Akhirnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.